Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang wahyu dan akal, atau dibalik akal dan wahyu. Mengapa ini perlu diberikan dalam kajian tentang filsafat ilmu dalam perspektif Islam? Karena akal yang ada pada diri manusia itu merupakan sumber ilmu dalam Islam. Sebagaimana halnya juga di barat. Di barat, ilmu pengetahuan kan kita ketahui bersifat rasional, yaitu mengandalkan pada akal. Tetapi di barat itu hanya mengandalkan pada akal. Dia menafikan, mengabaikan tentang peran wahyu sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks filsafat ilmu perspektif Islam, maka kita perlu bicara akal dan wahyu. Ya. Kita mulai dari pembicaraan tentang akal. Di akal itu pengertiannya adalah menahan, al-hijar, atau juga kebijaksanaan, an-nuha. Bisa diartikan juga kolbu, memahami. Ya. Jadi para ahli juga berbeda-beda pandangan gitu di dalam apa itu makna akal. Tapi kita melihat di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu luar biasa banyaknya ayat-ayat yang terkait dengan akal. Anda bisa lihat sendiri nanti ya. Saya minta gitu agar supaya Anda bisa mengakses langsung ke dalam surat-surat di dalam Al-Quran yang terkait dengan akal sebagaimana yang ada di dalam slide ini. Ini pengertian akal menurut Isutsu atau Isusu, kecakapan untuk menyelesaikan masalah setiap kali dihadapkan dengan masalah, dan selanjutnya dapat melepaskan diri dari bahaya yang dihadapi. Itu kira-kira salah satu pengertian dari Isusu. Ya. Begitu banyak, nanti bisa lihat gitu di dalam pandangan-pandangan berbagai ilmuwan ya yang terkait dengan pengertian akal ini. Al-Ghazali juga memberikan pandangan tentang makna akal itu ya. Oke. Ini juga akal itu hanya bagian dari unsur jiwa. Dan karena itu akal dan unsur jiwa yang lain itu seperti indera, kolbu ya, dalam menjalankan fungsinya saling terkait, saling menopang. Jadi istilah kerennya itu sistemik, saling bergantung ya, dan saling terkait. Ya. Ini tentang tingkatan akal. Ya. Di dalam Al-Quran ya, menyebut orang yang berakal itu seperti dalam surat Al-Ma'idah, surat Yunus ya. Juga sering menyebut dengan kerja akal yang lebih kompleks. Misalnya istilah ulil albab gitu yang ada di dalam surat Al-Baqarah 179, surat Yusuf ayat 11 ya. Kemudian juga ada kata tafakkarun gitu. Dan seterusnya. Ya. Ini klasifikasi akal menurut filosof Islam. Ya. Baik itu menurut Al-Ghazali, menurut Ibnu Sina, menurut Ibnu Khaldun. Contohnya menurut Al-Ghazali, akal itu ada akal sederhana yang terdiri dari ruh akli ya, atau akal potensial.
Sedangkan menurut Ibnu Sina, akal yang sederhana itu mencakup akal praktis, yaitu akal yang dapat menerima makna yang berasal dari materi melalui indera. Disebut juga akal fitrah atau potensi, yang hanya dapat membedakan sesuatu. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Sina, yang masuk dalam akal sederhana itu adalah akal teoritik. Dan seterusnya menurut Ibnu Khaldun, gitu. Nanti bisa Anda baca ya. Nah, sekarang kita masuk ke akal dan pengetahuan. Manusia yang mampu menggunakan akal kompleknya, asal akal kompleks itu adalah akal yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan. Ini berarti akal itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Hanya orang yang menggunakan akal kompleknya lah yang mampu memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah 269, ya. As-Zumar ayat 9. Jadi dalam istilah Al-Ghazali, sebagaimana yang terdapat di dalam Ihya Ulumuddinnya, akal adalah sumber ilmu pengetahuan. Akal merupakan tempat timbulnya ilmu pengetahuan dan sendi dari ilmu pengetahuan. Manusia yang tidak dapat menggunakan akal kompleknya di dalam Al-Quran disebut dengan dulman, yaitu kebalikan orang yang punya atau menghasilkan ilmu pengetahuan. Mereka juga bisa disebut dengan ulil albab, orang yang dapat menggunakan akal kompleknya sehingga dia menghasilkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, itu disebut dengan ulil albab, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau begitu kedudukan akal itu di dalam Islam? Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di atas dalam Al-Quran. Jadi kedudukan akal Islam, akal menurut Islam itu luar biasa, sangat tinggi. Islam sangat menghargai terhadap akal. Bahkan Allah sangat murka bagi orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Nah, di dalam hadis misalnya yang terjemahannya adalah agama Islam itu adalah akal. Ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal. Tidak ada agama tanpa penggunaan akal. Jadi kita di dalam beragama, di dalam mempraktekkan amalan-amalan agama, itu pasti menggunakan akal pikirannya. Ya. Kemudian akal merupakan prasyarat bagi manusia untuk dapat disebut sebagai manusia. Ya, manusia belum dipandang sebagai manusia jika belum atau tidak sempurna akalnya. Contoh, orang gila, orang edan itu adalah orang yang kehilangan akal, sehingga dia dianggap dia manusia tapi tidak sempurna kemanusiaannya. Itu hanya orang yang menyadari, yang sadar dengan menggunakan akal pikirannya sempurna, maka dia menjadi manusia yang sempurna. Karena kenapa? Karena memang kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah itu adalah pada akalnya. Hanya memang akal manusia itu terbatas. Kenapa? Karena di dalam jiwa manusia itu selain ada akal, ada nafsu. Yang itulah yang kemudian, nafsu inilah yang kemudian mampu mengendalikan terhadap akal pikiran manusia. Kalau manusia itu tidak dekat dengan Allah. Kemudian apa fungsi akal? Fungsi akal itu adalah satu, dia sebagai alat untuk merenungkan atau memahami gejala serta menyusun konsep tentang gunung, konsep tentang laut, konsep tentang binatang tertentu,
konsep tentang manusia tertentu, tentang hewan, tentang kursi dan lain, mobil dan lain sebagainya. Itu konsep-konsep. Hanya manusialah yang mampu menyusun konsep-konsep itu. Manusia, makhluk yang lain tidak bisa. Itu sudah terlihat ketika Allah menciptakan Adam, kemudian malaikat-malaikat disuruh menyebut nama-nama yang ada di dalam surga ketika itu. Malaikat tidak mampu menjelaskannya karena malaikat tidak diberi akal. Tetapi Adam ketika itu disuruh oleh Allah menyebutkan nama-nama yang ada di surga itu. Dia mampu menyebutkan konsep-konsep. Oke. Yang kedua, fungsi akal yang kedua adalah membedakan perbuatan baik dan buruk. Kemudian mengenal adanya Tuhan secara umum. Ya, tuh. Sekarang kita masuk ke wahyu. Wahyu itu artinya secara bahasa berarti suara, api, kecepatan, bisikan, isyarat, atau tulisan. Secara istilah, wahyu itu adalah penyampaian firman Allah kepada orang-orang pilihannya, yaitu Rasul, supaya disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana cara pewahyuan itu banyak sekali kalau Anda bisa melihat gitu di dalam kajian-kajian tentang tafsir ya. Bisa satu melalui ilham, kemudian kedua dari belakang tabir seperti ketika Nabi Musa ya menerima wahyu di Gunung Sina sana, melalui malaikat Jibril yang sering diterima oleh Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana posisi dan fungsi wahyu? Posisi wahyu sangat penting dan menjadi sumber kebenaran mutlak. Sifat kebenaran wahyu itu absolut atau mutlak. Kenapa? Karena berasal dari Allah, sesuatu yang mutlak. Adapun sumbernya, fungsi wahyu itu adalah sebagai sumber pedoman pokok dari sikap dan perilaku seorang muslim. Yang kedua, wahyu juga berfungsi sebagai sumber dalam menentukan kebenaran pengetahuan atau kebenaran ilmu pengetahuan. Ketika manusia tidak mampu lagi mengungkap kebenaran melalui penggunaan potensi akal, indera, dan hatinya, maka manusia harus menggunakan wahyu. Karena potensi manusia tersebut punya kelemahan dan keterbatasan. Oke. Nah, sekarang kita tadi dibahas tentang akal, tentang wahyu secara sendiri-sendiri. Sekarang kita melihat bagaimana sih hubungan akal dan wahyu. Satu, kebenaran yang diperoleh dari akal adalah relatif, karena manusia adalah relatif. Sedangkan kebenaran yang diperoleh dari wahyu itu absolut, karena berasal dari Allah yang absolut. Yang kedua, antara akal dan wahyu punya hubungan fungsional komplementer. Ini yang penting, inti core-nya di sini ya. Antara akal dan wahyu memiliki hubungan fungsional komplementer. Artinya, akal sebagai subjek berfungsi memecahkan masalah. Akal mampu memecahkan masalah, tapi wahyu itu menjadi landasan moral. Ketika akal mampu memecahkan masalah yang dilakukan akal itu. Jadi akal sudah mampu memecahkan masalah, menemukan nuklir misalnya. Oh, manusia menemukan nuklir. Wahyu berbicara. Ya toh? Apakah penggunaan nuklir itu dapat digunakan untuk memusnahkan manusia atau tidak? Tidak boleh. Nah, itu. Landasan moral tentang baik, boleh atau tidak boleh, baik atau jelek. Kemudian yang kedua, akal adalah sebagai alat memahami isi kandungan wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ilmu-ilmu di dalam agama Islam seperti fikih, studi Al-Quran, teologi, itu berfungsi menjelaskan kebenaran wahyu. Sebaliknya, wahyu berfungsi menyinari
dan menuntun akal supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Ini dampak pemerakan akal wahyu dan aliran pemikiran Islam nanti dibaca. Ya. Tapi yang paling penting ini yang harus Anda kuasai, hubungan akal dan wahyu. Oke? Oke. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi tolong ini di slide ini tentang diskusi ini. Nah, Anda berikutnya harus mampu menjawab terhadap atau mendiskusikan tentang ini ya, tentang akal dan wahyu itu. Makasih.